Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana ayat ini Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Saudaraku yang terkasih, di ayat ini ada 3 kelompok yang perlu kita ketahui bahwa malaikat, makhluk-makhluk dan tua-tua. Dan jumlah mereka, Yohanes katakan jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Perlu kita ketahui bahwa jumlah atau angka berlaksa-laksa adalah angka yang paling besar di dalam bahasa Yunani. Artinya bahwa jumlah malaikat, makhluk-makhluk dan tua-tua yang Yohanes lihat ada begitu banyak. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa malaikat adalah makhluk rohani ciptaan Allah yang membantu melaksanakan pekerjaannya atau pekerjaan Allah di bumi ini. Di sini saya mencatat ada beberapa peran malaikat yang beserta ayat-ayatnya, tapi ayat-ayatnya di sini saya tidak membacakannya. Yang pertama, malaikat bisa membawa pesan. Di dalam Lukas bisa kita lihat Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai 28, dan juga melindungi umat Allah. Dalam Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22, memberikan petunjuk dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-19, menguatkan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-7, seterusnya mendatangkan penghukuman di dalam 2 Samuel ayatnya yang ke-24 pasal 24 ayatnya yang ke-16, dan juga malaikat bisa mengawasi bumi di dalam Yehezkiel pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 sampai 14, dan terakhir malaikat dapat melawan kekuatan jahat. Kita bisa melihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama. Artinya bahwa ada banyak tugas atau peran malaikat untuk membantu umat-umat Tuhan, untuk membantu pekerjaan Tuhan, dan juga melalui malaikat ada banyak pesan-pesan Allah yang tersampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada umat-umat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa malaikat ada yang baik dan juga ada yang jahat. Kita melihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, maka timbullah peperangan di surga, Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Saudaraku yang terkasih, ayat ini di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7, bagaimana malaikat yang baik dan juga malaikat yang jahat mereka berperang di surga. Artinya bahwa ada malaikat yang baik, ada juga malaikat yang jahat. Dan perlu kita ketahui bahwa malaikat ketika ada di pihaknya iblis, ketika ada di pihaknya kejahatan, maka malaikat itu tidak dapat mengalahkan kekuatan yang ada di pihaknya Tuhan. Itu saatnya menjadi pesan dalam kehidupan kita. Mari ketika kita menginginkan kemenangan, ketika kita menginginkan kita menang atas masalah-masalah kita, mari kita tetap berada di pihaknya Tuhan, bukan di pihaknya iblis. Ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang percaya dengan dukun-dukun, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Mereka berkata bahwa ini mampu mengerjakan dan lain-lain. Saudaraku yang terkasih,
Perlu kita ketahui bahwa sehebat apapun iblis tidak dapat mengalahkan kekuatan yang daripada Tuhan. Namun apa yang harus kita pilih? Apakah kita memilih hanya sekedar kuat atau yang lebih kuat? Dan saya percaya bahwa kehidupan kita menjadi orang-orang yang memilih ada di pihaknya Tuhan. Kita melihat di dalam ayatnya yang seterusnya, ayat yang ke-8, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ayatnya yang ke-9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudaraku yang terkasih, jelas sekali firman Tuhan bagaimana malaikat sekalipun ketika ada di pihaknya Tuhan, ketika ada di pihaknya iblis, maka mereka tidak dapat mengalahkan kekuatan yang daripada Tuhan. Itu saatnya mari ketika kita menginginkan kemenangan untuk masalah-masalah yang kita hadapi, mengharapkan kemenangan dengan masalah-masalah yang seringkali datang untuk menyerang kita, mari kita memilih untuk berada di pihaknya Tuhan. Dan kalau kita melihat di ayatnya yang ke-14, ayat perikop kita tadi, pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-14, dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bagaimana kata amin yang dalam artinya yaitu benar dan atau sungguh-sungguh benar. Artinya bahwa keempat makhluk itu berkata amin dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Artinya bahwa yang harus kita sembah dalam hidup kita ini adalah Dia yang menyelamatkan hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kita. Dia yang layak disembah, bukan yang lain-lain, bukan kuasa-kuasa kegelapan, bukan kuasa-kuasa iblis, tetapi kuasa yang dari Tuhan, yaitu Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang harus kita sembah seumur hidup kita. Itu saatnya jemaat Tuhan, mari kita tetap menyembah dan memuliakan Kristus, yaitu Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.